Suasana hening itu menyelimuti peperangan yang seharusnya penuh kekacauan. Semua orang tidak menyangka orang sebesar dan sekuat Bazuso bisa mati dengan mudah oleh orang yang tengah mengambil helm pelindung kepala dari sisinya dan memakaikannya kembali dengan kepala lurus ke depan. Dialah Guts. Orang yang rupanya berhasil membuat peperangan berhenti sesaat. Kawan heran, musuh mengeluh dengan pertanyaan, kenapa bisa anak sekecil itu berkelahi dengan Bazuso? Di tengah sunyi senyap itu, jenderal dari pihak Guts segera memberi perintah agar segera maju ke depan lagi karena musuh sedang goyah. Maka peperangan pun dilanjut kembali, dan pada akhirnya regu pihak Guts berhasil memukul mundur pasukan musuh. Guts masih berdiri diam di luar pintu gerbang di saat ia menyentuh pelipisnya yang ternyata mengeluarkan darah. Dan di saat yang bersamaan, muncullah sosok besar lainnya dari pihak musuh. Guts melihat bagaimana senjata itu akan diayunkan. Lalu dengan lakukan menunduk yang begitu cepat, ia berhasil lolos dari sabetan maut itu dan balik menyerang dengan menusukkan pedangnya ke pinggul belakang dan tembus ke seberangnya. Ia pun tumbang seketika. Dan Guts lanjut berjalan untuk menyelesaikan tugasnya. Dari atas, tampak beberapa orang menyaksikan. Mereka berada di bagian musuh dan berkata bahwa lawan mereka ternyata punya yang tangguh juga. Lalu di antara mereka ada yang membandingkan siapa yang paling kuat. Kaukah atau dia? Kemudian seseorang menimpali dengan cepat. Tak ada yang bisa dibandingkan. Benarkan Griffith? Orang itu mengonfirmasi kepada seorang pria berhelm model elang. Lantas, ketika mereka menyadari bahwa kastil tempat mereka berpijak sudah tamat riwayatnya, maka mereka pun bergegas untuk pergi selagi sempat. Di sini bisa disimpulkan bahwa Griffith merupakan seorang pasukan bayaran sama seperti Guts. Mereka pun pergi meninggalkan kastil yang seharusnya mereka pertahankan. Namun, karena mereka kalah jumlah, maka mereka memutuskan untuk melarikan diri saja. Keesokan harinya, Guts menerima upah setengah tahun dan bonus. Si jenderal sendiri terkejut melihat kemampuan Guts yang melebihi orang-orang seusianya dan bahkan mampu menumbangkan Bazuso. Lalu ia menawarkan kepada Guts, apakah Guts bersedia untuk jadi bawahannya secara ofisial? Ia berjanji tidak akan menyia-nyiakan Guts, akan memberinya upah 3 kali lipat dan dinaikkan pangkatnya menjadi kesatria muda. Namun Guts tidak tergiur akan hal itu. Ia terus melangkah menjauh dari si jenderal. Dengan simpel, ia hanya berkata bahwa kontrak sudah habis dan juga peperangan di sekitar sini sudah tidak akan ada lagi. Si jenderal heran. Lalu ia bertanya, kenapa Guts melempar diri ke pertarungan-pertarungan yang berbahaya lagi? Bagaimana dengan status, uang, dan keamanan? Si jenderal pun memohon kepada Guts sampai-sampai ia memegang tangannya. Dan seketika Guts menepis itu dengan teriakan, "Jangan sentuh aku." Si jenderal terkejut. Guts mengulangi perkataannya dengan kata per kata yang ditekan berat dan sorot mata penuh kebencian. "Jangan pernah sekali-kali menyentuhku." Semua orang terheran-heran. Guts sempat menangkap ekspresi wajah mereka dan kemudian berbalik pergi. Si jenderal berteriak kencang ke arahnya dan memaki-makinya. "Dasar anak kecil bodoh, mati saja sana seperti anjing di peperangan." Di perjalanan, Guts sendirian melewati jalan dengan bukit-bukit kecil di pinggirnya dan reruntuhan kastil yang merupakan jejak kejayaan di masa lampau. Lalu, salah seorang yang bersembunyi di balik bukit melihatnya, dan ia memberitahukan rekannya bahwa ada seseorang yang datang. Guts menyadari sesuatu. Instingnya mengatakan ada pergerakan ganjil di tengah hamparan ketentraman bukit. Setelah semakin dekat dengan jarak pandang mereka, mereka pun menyadari bahwa orang yang sudah berjalan itu adalah dia yang telah membunuh Bazuso. Mereka mempertanyakan sedang apa ia di sini. "Ia musuh kita kan kemarin, tapi sekarang tidak. Tapi aku yakin di saku celananya banyak uang dari hasil membunuh Bazuso." Lalu mereka bertanya kepada Griffith tentang bagaimana jadinya. Griffith yang sedang berbaring santai di padang rumput hanya berkata, "Lakukan saja yang kalian mau." Lalu sudah diputuskan bahwa mereka akan menyergap Guts. Korkus yang akan memimpinnya. Kemudian seseorang tertawa. Casca namanya. Casca merendahkan niat Korkus bahwa ia tidak akan bisa mengalahkan orang itu. Tapi Korkus percaya diri. "Lihat saja nanti. Lagi pula, sedari awal aku sudah berniat untuk membunuh Bazuso dan menjadikan diriku terkenal. Apakah kau berpikir aku akan diam saja setelah ia mencuri lambang kejayaanku itu?" Dengan simpel, Casca hanya menjawab bahwa kau akan mati. Korkus sedikit ciper setelah mendengar omongan Casca, tapi ia tetap memantapkan niatnya. Lalu seseorang dekat Griffith menyayangkan sifat terburu-buru Korkus dan meminta pendapat kepadanya.
Apakah kau yakin soal ini? Namun, Griffith tak menjawab pertanyaan itu. Di sisi lain, Guts terdiam. Ia sudah sadar sejak tadi, namun ia berusaha mempertajam telinganya untuk menangkap segala bunyi yang tiba-tiba. Detik dan menit yang berlalu sangat lambat dirasakan, sehingga Guts mulai menyangka bahwa kegelisahan ini hanya sekedar imajinasinya saja. Dan tiba-tiba, suara jejak kuda terdengar olehnya dan Guts langsung menoleh. Kegelisahan Guts benar adanya. Segerombolan pasukan tadi meluncur ke bawah guna merampas harta Guts. Musuh menggunakan baju zirah lengkap serta memakai kuda sebagai akselerasi pergerakannya. Guts langsung menyimpan tasnya dan bersiap. Di pihak penyergap, Korkus menyuruh Dante untuk maju pertama kali. Mungkin Korkus memang ketakutan sehingga ia rela membiarkan Dante untuk menyerang. Yang mana apabila Dante berhasil menaklukkan Guts, maka harta itu akan menjadi miliknya seorang. Dante melebarkan tangannya dengan gerakan siap menebas. Guts pun sama, ia mengambil ancang-ancang. Hasil akhirnya dimenangkan oleh Guts. Guts berhasil menghindari pedang Dante dan meliuk ke bawah dan langsung menebas bagian perutnya. Darah pun menyembur deras dan ia tumbang seketika. Guts bergeser sedikit dan bersiap untuk menerima serangan selanjutnya. Kali ini yang datang mempunyai tubuh besar. Dengan senjata unik berupa mata palu dengan tonjolan tajam di setiap sisinya, orang itu menghempaskan senjatanya tanpa ampun ke arah Guts. Guts sempat tak bisa menyaingi gerakan itu, sehingga pipi kanannya tergores. Namun, objektif Guts bukan untuk langsung membunuhnya, akan tetapi ia menargetkan lengannya yang membawa senjata unik itu. Sekali tebas, tangan itu terlepas, dan ia pun menjadi korban keganasan Guts. Di sisi lain, Korkus yang dari awal semangat dengan idenya mulai merasakan kerendahan diri bahwa ia tidak akan bisa melawan Guts. Rekan-rekannya yang menyaksikan dari atas bukit berkata bahwa Dante dan Errol telah tumbang. Mereka mulai menyalahkan Korkus yang sekarang telah hilang keberaniannya. Casca lalu mencemooh mereka. Lalu Griffith memanggil namanya. Tak ada perintah atau ucapan lanjut. Namun Casca menyadari bahwa itu yang diinginkan Griffith. Casca sempat protes. Kenapa harus aku? Ini kan salah Korkus. Akan tetapi, protes itu segera sirna ketika ia melihat sorot mata Griffith yang penuh tanda tanya. Casca pun tersentak, seolah-olah mata itu mampu menghipnotisnya. Tak lama setelah itu, ia pun mengiyakan. Casca akan menyelesaikan pertarungan itu. Guts bersiap untuk menghadapi serangan-serangan selanjutnya. Namun Korkus berubah menjadi seorang pengecut dan menyuruh Rigel untuk pergi menyerang. Guts bergerak. Satu kali lompatan sudah bisa membuatnya terbang ke arah Korkus yang sedang ketakutan. Tapi beruntung ia masih bisa selamat. Setelah satu anak panah menancap di lengan kiri Guts, Korkus berteriak menyebut nama Casca. Dengan gagah, orang yang bernama Casca itu duduk di atas kuda dengan pembawaan serius dan mematikan. Korkus merasa malu setelah Casca menolongnya. Tapi sebenarnya Casca datang ikut campur hanya karena Griffith menyuruhnya. Lalu ia menyuruh semua rekannya untuk mundur. Crossbow-nya dikesampingkan. Guts mencabut anak panah. Casca mulai menghunuskan pedangnya dan dengan cepat ia memecut kudanya dan menerjang ke arah Guts. Serta menghujamkan pedangnya kuat-kuat beradu dengan pedang milik Guts. Seimbangnya kekuatan membuat mereka terpental. Tapi adu pedang terus berlanjut begitu cepat sampai tak terlihat. Keduanya saling berbalas serangan. Namun di saat yang bersamaan mereka juga mampu menghindarinya. Sampai ketika Guts menyerang bagian kepala Casca secara berkala, akhirnya ia mampu menyentuh kepalanya yang tertutup oleh pelindung kepala. Pelindung itu terhempas dan Guts bisa melihat wajahnya dan terkejut ketika mengetahui yang sebenarnya. Matanya berkilau penuh keanggunan dan wajahnya lembut menandakan kecantikan. Casca adalah seorang wanita, pikir Guts sambil terus menahan pedangnya di depan dalam mode waspada. Meskipun Casca seorang wanita, ia segesit pria di saat kini menerjang dan menyerang Guts kembali. Rekan dari pihak Casca hanya mampu terpukau oleh bagaimana cepatnya pedang-pedang itu beradu dan melesat memercikkan kembang api tipis. Sampai pada akhirnya mereka sadar bahwa Casca sedang terpojok. Dan bahwa satu-satunya yang mampu membuat Casca terpojok hanyalah Griffith seorang. Guts setara dengannya, atau bisa dibilang terlalu kuat. Akhirnya itu terbukti. Tubuh Casca agak menunduk dan Guts berada di atasnya untuk mendominasi pertarungan hingga membuat Casca terjatuh. Casca sudah berpikir bahwa ia akan mati. Namun sedetik kemudian sebuah benda meluncur cepat ke arah mereka dan menghujam tanah di antara mereka berdua, yang mana hal ini membuat Guts berhenti menebaskan pedangnya.
Senjata itu berupa tombak, telah membuat mereka berhenti total dan menatap kepada orang yang melemparnya yang kini tengah menaiki kuda berzirah. Dialah Griffith. Dalam helm model elangnya, ia menatap Guts dalam pandangan dingin, tak berekspresi, dan seperti tak punya gairah untuk duel melawannya. Tapi di balik semua itu, Guts mampu merasakan aura bahaya di sekitarnya. Untuk pertama kalinya, ada orang yang mampu membuat dirinya penasaran. "Griffith," kata Casca, seolah-olah ia merupakan matahari terbit pembawa keselamatan. Corkus tak tinggal diam, ia berkata kepada Guts bahwa ini adalah akhir darinya. Saat kuda Griffith semakin mendekat, Casca memperingatkan bahwa Guts adalah orang yang tangguh. Dengan simpel, Griffith hanya memerintahkan Guts untuk menurunkan pedangnya. Perintah itu tentu saja diabaikan. Guts semakin menguatkan genggamannya dan Griffith menangkap bahwa itu sinyal penolakan. Guts melesat ke depan. Begitu juga dengan Griffith bersama kudanya. Kemudian Guts mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Dan bertemulah dua mata pedang itu untuk pertama kalinya dalam satu ikatan takdir yang akan membuat mereka terikat satu sama lainnya. Namun, Griffith dengan keunggulan pedangnya yang ramping dan licin sengaja mengendurkan kekuatannya dan membiarkan energi berat Guts terpeleset. Dan akhirnya, Guts terhuyung ke depan. Pada saat ia menoleh ke belakang, Griffith sudah mengambil ancang-ancang menyerang dan tidak ada waktu lagi bagi Guts untuk menghindar. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Pedang Griffith berhasil menusuk di bagian tulang dekat ketiaknya, dan itu sudah termasuk beruntung bagi Guts karena meleset dari jantungnya. Dalam keheningan yang hanya ada dengung suara gendang telinga yang membuat tak nyaman, Guts tersadar bahwa dirinya dikalahkan, dan pedang itu telah menancap di tubuhnya dan dilepaskan perlahan seiring kuda Griffith maju setelah menyelesaikan pertarungan. Baru kali ini Guts mengakui seseorang bahwa Griffith sangatlah cepat. Semua rekan bersorak untuk Griffith. "Hip hip hore, hip hip hore." Tapi Griffith hanya diam saja, seolah-olah ini sudah biasa dan tak ada yang perlu dispesialkan. Casca mendekat dan memujinya karena berhasil menyerang dalam satu serangan. Corkus kemudian menimbrung dan berkata bahwa Guts lah yang bodoh. Bisa-bisanya berduel melawan Griffith tanpa persiapan. Lalu ledekan tersebut dibalas oleh Casca dengan mengacukan pedangnya ke arah Corkus. "Kenapa kau berkata seperti itu? Memangnya untuk siapa Griffith rela mengorbankan hidupnya di garis depan? Jika tidak tahu dalamnya air, jangan sekali-kali mencoba untuk menjeburkan diri ke dalamnya," ucap Casca dengan nada sinis. Dan akhirnya Corkus mengakui bahwa dari awal ini adalah kesalahannya. Griffith pun menyetujui poin yang diucapkan Casca, sehingga ketegangan yang ada di pihak mereka mulai mencair dan akhirnya terpaksa harus dihilangkan. Namun gangguan eksternal masih tetap ada karena Guts bangkit lagi. Dalam tekad kuat seperti prajurit yang masih berada di awal medan pertempuran, dan dengan rasa kebencian yang semakin pada puncaknya ketika melihat ada seseorang yang jauh lebih kuat darinya, dan tekad ini telah membuat Griffith sedikit sadar tentang siapa Guts, bahwa ia bukanlah prajurit biasa. Setiap langkah yang disertai tetesan darah merupakan kesakitan yang harus ditanggung Guts. Setiap kali ia memaksa diri untuk bertarung lagi dengan sosok Griffith. Casca menghadang tujuannya, tapi Griffith memberi perintah untuk minggir saja, biarkan Guts lewat. Pada saat kedua orang itu berpapasan kembali, Guts dengan amarahnya mengayunkan pedang dengan niat untuk membunuh Griffith. Semua orang sudah panik, tapi ternyata amarah saja belum cukup, karena pada akhirnya tubuh Guts tidak bisa berbohong. Ia kelelahan dan jatuh tersungkur di hadapan musuhnya. Kemudian, sebagai tanda untuk menghormati, Griffith membuka helm elangnya. Dan nampaklah wajah tampan, penuh wibawa, berjiwa kesatria sekalipun ia merupakan prajurit bayaran. Dan Guts melihatnya tepat sebelum ia pingsan. Inilah pertemuan mereka untuk pertama kalinya. Pertemuan yang akan membuat takdir Guts semakin terjatuh ke ngarai kegelapan. Tak ada jalan pulang, tak ada cara untuk kembali. Guts hanya harus mengikuti apa yang telah dituliskan kepadanya.